karang buaya namanya. Sebelah sini kepalanya, sebelah sana ekornya, tapi ekornya buntu nggak ada. Nah ternyata ini batu karang di sini disebut dengan batu karang buaya dan kepalanya itu di depan dan ekornya di sini buntung. Tapi untuk di Pangandaran nggak ada buayanya pak ya? Nggak ada buayanya. Katanya kalau di perahu banyak buaya darat. ini. Nah, kita lihat ke batu yang depan itu ikonnya Pantai Timur atau pantai ini yang lagi kita kunjungi. Kalau untuk ikonnya Pangandaran itu ikan marlin, ikonnya Pantai Barat itu pasir putih. Nah, kalau untuk ikonnya Pantai Timur itu batu layar ini. Kenapa disebut ikonnya Pantai Timur? Karena batu layar itu tempat pembuangan sesaji syukuran nelayan Pangandaran. Tepatnya 1 tahun sekali, tapi itu bukan kepercayaan, cuma upacara adat budaya dari dulu, dari zaman nenek moyang. Tepat 100 meter dari sini agak ke tengah sedikit. Ini ketinggiannya kurang lebih 17 meter, ketebalan bawah cuma 1,5 meter karena bawahnya kekikis air laut atau terkena abrasi lama-kelamaan entah beberapa tahun ke depan bisa ambruk ataupun rata sama dengan batu karang yang ada di bawahnya. Nah ini kenapa disebut batu layar? Dikarenakan batu ini berbentuk layar kapal zaman dulu katanya tuh. Nah Tasik Ciamis panjang hujan lebat. depannya itu Nusa Kambangan. Wisata bahari Pangandaran khususnya Pantai Timur keadaan air jadi keruh. Keruh ya pasti. Sampah banyak masuk ke wilayah Pantai Timur. Nah, kalau untuk masyarakat awam, Pangandaran Pantai Timur itu pernah viral di TikTok. Kebanyakannya itu sampah di Pantai Timur itu, kalau orang yang awam, maaf sebelumnya, itu kepikirnya itu warga masyarakat Pangandaran yang suka buang sampah sembarangan, padahal Ke bawah air berarti? Kiriman. Iya sampah kiriman ya. Berarti warga Pangandaran baik-baik semua ya? Insya Allah. Iya. Mantap. Nah ini batu layar tampak depan seperti ini tuh. 2015 sampai overload ataupun membludak, pendapatan rumah bagang kayak gini rata-rata per malam kurang lebihnya 1,5 ton. Harganya sampai Rp500, bahkan nggak laku diolah sendiri. Jadi bisa digunain buat bahan baku terasi ataupun buat ini dikeringin, diasin. Ini permanen ditajam sampai dasar. Kalau kita naik ke atas serasa di dermaga. Ini bisa dibuat mancing wisatawan. Nah kayak ini contohnya ada yang mancing berangkat pagi pulang sore. Tapi khusus di hari Jumat ataupun Kamis. Kalau misalkan di hari Kamis berangkat pagi, dijemputnya itu sebelum duhur. Kalau di hari Jumat kita kalau misalkan ada yang mau mancing nungguin habis Jumatan sampai sore bisa. Gimana? Biaya mancing berapa? Buat berempat kurang lebih satu orangnya itu 75.000 itu antar jemput. Jadi kalau panas bisa seitemnya di sini dikarenakan nggak bisa masuk ke rumahnya. Nah itu rumahnya buat apa tuh? Yang di tengah itu? Rumahnya buat biasanya kalau malam nginepnya itu buat tempat tidur nelayan bagang itu di atas. Satu rumah bagang kayak gini memakan biaya untuk bikinnya itu kurang lebih 35 juta. Ada dua macam, ini daerah sini ini kebanyakan yang ditancap atau permanen. Nanti sebelah depan itu kebanyakan yang terapung atau bagang marset yang bawahnya itu tahanannya pakai drum warna biru ataupun di sini sebut blong sama tali tambang terus jangkar. Kalau untuk yang bagang marset ataupun terapung itu bisa pindah-pindah. Nah khusus rumah bagang marset itu coba itu tuh yang tengah yang terombang ambing yang bawahnya ada blong warna biru ataupun drum. Ini bagang apa namanya? Ini permanen, yang sebelah sana yang goyang-goyang itu rumah bagang marset atau yang ditancap ini rumah bagang Nah permanen. kalau ini permanen yang ada drum birunya itu apa? Bagang apa? Marcel. Marcel ya. Itu bisa tempatnya bisa pindah-pindah berarti ya? Ketahanannya kurang lebih 4 tahun sekali karena terkena siklus tahunan. Yang namanya itu pancaroba. Kalau masyarakat awam, maaf biasanya itu bilangnya itu tsunami kecil padahal bukan. Tapi alhamdulillah sekarang untuk siklus tahunan nggak terjadi, tapi buat kedepannya pasti itu bakalan ada. Kalau untuk destinasi wisata Pangandaran Yang paling ini apa tuh? yang paling diburu itu sudah di Pangandaran. Yang pertama itu water sport ataupun banana boat. Yang kedua wisata airnya itu di laut itu ada snorkeling ataupun wisata bahari, bisa turun pasir putih pantai barat, bisa turun pasir putih pantai timur. Nah yang selanjutnya yang paling diburu juga itu ada namanya body rafting. Di rafting. Ya, Citumang berarti. kayak ya Citumang, ada Santira, Ciwayang ataupun Batu Lumpang. Nah ini untuk biaya snorkeling dan biaya apa namanya banana boat seperti itu dikenakan biaya berapa tuh?
Kalau untuk harga normal biaya snorkeling itu per orangnya 200.000, itu harga normal belum masuk diskon. Kalau misalkan banyakan kita untuk snorkeling aja di harga 200.000 bisa turun ke 100.000. Apabila kuota lebih banyak itu bisa turun lagi. Untuk banana boat sama, itu di harga normal untuk 3 permainan 125. Apabila peserta ataupun customer lebih banyak, kita juga kasih toleransi untuk harga, pasti diturunin lebih murah, ataupun bisa disebut istilah guraunya atau bercanda itu harga dulur atau harga saudara. Berarti di apa namanya permainan di Pangandaran ini harga bisa bersahabat berarti ya? Bisa. Oke, guys. Selesai apa sih snorkeling? Yes, snorkeling. Snorkeling kita naik banana boat. Banana boat ya. Banana boat. Selesai snorkeling kita coba naik banana boat ya. Ternyata setelah selesai apa namanya banana boat sama snorkeling ini udah mah hitam, kulit tuh jadi tambah mehong. Habis main lapar pak ya? Ya, habis buyang, Lapar ya? banana boat. Kita bersih dulu pak. Setelah itu kita main lagi pantai pak ya. Kenapa? Nah guys, setelah kita tadi pagi menghabiskan waktu untuk snorkeling dan banana boat dan yang lainnya, kita istirahat sejenak. Meskipun badan masih nyeri awak, Dibanding-banding ya. sekarang saatnya kita lihat sunset. Mudah-mudahan sunset itu ada, dan keadaan sekarang di Pantai Pangandaran Barat ini cuacanya agak sedikit mendung, masih tertutup awan awan hitam kinton. Pak ya. Mudah-mudahan awannya hilang dan sunset itu ada. Dan beginilah keadaan di apa namanya di Pangandaran Pantai Barat seperti ini Pak. Sekarang hari Minggu tanggal berapa? Hari Sabtu Pak sekarang. Oh iya, hari Sabtu tanggal Pak, berapa? malam Minggu Pak. Hari Sabtu tanggal 2 ya? Ya, tanggal 2 Desember berarti ya? 2 Desember 2023. Keadaan di Pantai Pangandaran bagian barat ramai penghuni seperti ini Pak. Boleh dilihat Pak. Sebenarnya dulu saya sama keluarga pernah kesini juga, tapi udah Tahun berapa tuh pak? tahun ke belakang lah, nggak tahu Iya. tahun berapa itu teh dulu ya, bawa anak kesini sama istri. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa kesini lagi bawa keluarga ya. Pak. Nah, buat kalian yang berkunjung ke Pangandaran, untuk Pangandaran bagian barat ini tempatnya apa ya? Tempatnya buat lihat apa namanya sunset atau buat tempat nongkrong itu cocok dah. Soalnya ada hamparan pasir luas dan Bapak bisa lihat sendiri di sebelah sana ada lautan manusia, di perbukitan manusia Pak. Coba lihat yang sebelah sana. Dan buat kalian untuk menikmati snorkeling, terus ada juga tadi banana boat, ada yang lainnya yang tadi kita coba pagi itu di bagian Pangandaran bagian timur Pak ya. Iya benar. Nah itu tempatnya untuk snorkeling dan banana boat dan lainnya itu di apa namanya Pangandaran pantai bagian timur. Sekarang di pantai bagian barat Pangandaran tempat nongkrong, ngopi, jangan lupa udut sambil Jangan putus. menatapi kehidupan yang fana ini Pak. Ya, Gaskin betul. aja Pak. Ayo. Kita ke bibir pantai ya. Kita lihat ombak yang ada di sana gimana. Dan ini apa namanya? Ada ombak guys. Ya dan ternyata di pantai Pangandaran ini ombaknya untuk di pinggir pantai ini nggak terlalu kenceng ya, normal-normal aja tapi untuk buat anak kecil agak sedikit harus ada pengawasan dari kedua orang tua ya. Pokoknya buat kalian
yang bawa anak kecil ke Pangandaran harus ekstra diperhatikan oleh orang tuanya karena Ombaknya lagi tinggi-tingginya. agak sedikit kenceng Tinggi. sih. Kalau untuk anak kecil, kalau untuk orang dewasa ini aman-aman aja sih sebenarnya. Suasana di sore hari ya menjelang maghrib, suasana di pantai Pangandaran. Coba lihat ada sunset, sana ada sunset. Ya. Dan tak lupa di sana juga ada bangkai kapal yang ditembak, ditenggelamkan sama Ibu Susi ya. Di sana bangkai kapalnya. Tapi kita ke soreannya sebelum maghrib, jadi kita belum bisa untuk melihat bangkai kapal. Nah, besok so kita siapkan. Oke, kita gaskan. Nah guys, inilah keadaan Pangandaran di malam hari. Dan sekarang perkiraan pukul 6:30 malam, Pak ya. Iya betul. 6:30 malam di Pangandaran, masih ramai pengunjung dan ramai kendaraan. Dikarenakan sekarang tepatnya malam minggu, Pak ya. Malam minggu itu tepatnya para pasangan yang lagi lagi ketinggang lope, Pak, lagi kasmaran ya, Pak ya. Ya, kita nikmati saja dah. Mau kemana, Pak? Hah? Mau kemana? Makan SpongeBob. Kita mau makan. Sini kita mau cari makan dulu ya. Katanya pengen makan, kita cari makanan seafood dulu ya, Pak. Untuk makanan persifoodan ini adanya di Pantai Pangandaran bagian timur ya, sebelah timur. Bagian timur. Pangandaran timur tuh. Pantai timur tempatnya seafood banyak tuh ya. Di sini tuh berjejer. Dan sekarang kita mau makan di sini katanya tuh. Dan kita makan di rumah makan Risma Risma seafood, Pak ya. Nah, di sini nih banyak sekali. banyak ada udang. Ini udang pada segar-segar nih. Udang masih segar-segar, ada udang, ada cumi. Cuminya ada berbagai macam ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, dan udang pun ada yang kecil, ada yang besar-besar juga. Tergantung ukuran. Sini ada lobster juga, ada lobster di situ. Dan selain lobster ada apa aja tuh, Pak? Ada ikan laut. Ada kerang juga. Dan di sini ada ikan laut. Dan di sini ada ini. Ada peti juga ini, kesukaan ini dia. Nice. Juga nyari eta nyari botol. Ini antrian 40 ya, Pak ya? Apa? Antrian nomor 40 ya? Iya, Pak. Sabar ya, Pak ya? Boleh, Pak. Nanti subuh Pak beresnya, Pak. Kita makan dulu, Pak. Perutnya udah agak sedikit lapar. Gelas guys. Makan apa tuh, Pak? Ayo kemangalan aja. Itu, Pak, bisa dimakan sama cangkangnya, Pak. Nah, di sini kita makan ikan apa namanya, Pak, itu, Pak? Cuek, Pak ya? Kue. Iya, cuek lu. Kan guys.